Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Di sini saya akan berbagi tips tentang perbaikan dari sebuah aki kering, dan ada beberapa masalah berbeda dengan aki yang sebelumnya. Ini bukan punyanya aki motor, dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang perbaikan aki yang lebih mudah dan semoga bermanfaat bagi pemirsa yang menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, di sini saya ada sebuah komponen elektronik. Oke, di sini diode 6 ampere. Ini bentuk fisiknya sangat besar sekali. Oke, dan di sini untuk diode ini banyak sekali digunakan di elektronik maupun di otomotif, dan diode ini berfungsi mengarahkan atau membuat satu arah arus listrik. Oke, arus kelistrikan. Jadi dari kutub yang sebelah hitam sini di sebelah kiri mengalir ke satu arah saja yang berwarna putih ini sebagai tandanya arus mengalir, dan jika terbalik di sini untuk diodenya itu tidak berfungsi. Oke, ini untuk komponennya. Dan di sini diode ini berfungsi maksimal jika suatu arus mengalir pada diode ini dengan nilai atau kapasitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Kebetulan di sini diodenya 6 ampere. Ini juga besar sekali arus yang dihasilkan, maksimal biasanya itu 3/4 dari kapasitasnya ini. Ini saya memakan 6 ampere, jadi arus yang mengalir mungkin maksimalnya itu amannya di sekitaran 4 ampere arus yang dialirkan, supaya tidak mengalami panas pada diode ini saat digunakan. Dan diode ini mengubah arus AC atau arus dari trafo, sebuah trafo di elektronik yang bersumber arus AC kemudian dirubah menjadi arus DC yang bisa diterima oleh sebuah pengisian atau sebuah aki, di mana untuk arus DC ini mempunyai kutub positif dan negatif. Oke, jadi saat kita gunakan arus AC ini tidak bisa melakukan penyimpanan atau memberikan arus ke dalam kelistrikan DC, atau inti mudahnya jadi di trafo itu tidak bisa kita langsung hubungkan ke aki jika tidak memakai diode seperti ini. Oke, dan di sini untuk cara kerja dari diode ini saya akan mempersiapkan sebuah aki, dan kebetulan untuk aki ini punyanya sprayer 12 volt 8Ah. Oke, punyanya semprotan hama yang elektrik atau menggunakan dinamo. Dan untuk kondisi aki ini mengalami masalah saat digunakan, itu tidak berfungsi atau tidak bisa menyemprotkan alatnya tersebut. Di sini saya akan coba melihat dari bodi fisiknya. Ini fisiknya masih lurus. Oke, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada kerusakan pada bodinya. Oke, saya gerakkan seperti ini juga tidak ada suara di dalamnya. Oke, di sini saya akan coba membuka dari aki ini. Ini saya persiapkan obeng tipis, saya cukit di bagian lubangnya sini 1 2. Oke. Oke, ini benar-benar belum dibuka. Tutupnya terlempar, bos. Oke, ini ada karetnya. Ini karet penutup, karet seal. Oke, saya buka ke 6 lubangnya. Karena di sini aki 12 volt, jadi ada 6 lubang. Setiap lubangnya ini menghasilkan
2 volt. Ini untuk yang normalnya. Oke, di sini saya coba, ini mungkin pemakaian akinya sekitar 2 tahun lebih. Oke, saya balik seperti ini, tidak ada cairan di dalamnya ataupun suara. Oke, di sini saya akan melihat dari voltase aki ini. Saya siapkan volt digital, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke. Sebentar. Oke, seperti ini. Apakah benar untuk voltasenya cuma 2 volt? Oke, untuk aki yang 12 volt ini aki 12 volt 6 Ah. Oke, sini cuman 2 volt, kecil sekali teman. Oke, sekitaran 2 volt. Bisa rubah, bisa geser-geser. Oke, beneran cuman 2 volt. Oke, di sini tadi untuk diodenya. Oke, ini untuk cara kerja dari sebuah diode. Oke, ini saya pasang dari, atau saya lihat dari arus yang mengalir pada sebuah diode. Ini karena sangat bermanfaat sekali untuk perakitan dari suatu alat cas. Oke, seperti ini. Oke. Ini yang positif, sebelah kiri adalah positif menghadap ke kisar putih. Apakah voltasenya ada bereaksi? Oke, tidak bereaksi. Oke, jadi di sini arus positif tidak bisa mengalir ke kutub negatif dari aki ini jika pemasangannya diode seperti ini, terbalik seperti ini. Oke, ini saya coba balik. Oke, seperti ini. Oke, untuk arahnya dari positif ke negatif. Oke, seperti ini. Saya coba pasang. Oke, ada perubahan dari voltasenya. Jadi diode ini mengalirkan dari positif ke negatif. Oke, di sini adalah output dari sumber arus positif jika dipasang suatu trafo, karena di sini kita memakan arus AC atau arus dari trafo, dan di sini menghasilkan positif dari sumber arusnya. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Di sini saya juga masih perlu banyak belajar. Oke, karena di sini untuk aki ini voltasenya sangat kecil sekali. Jadi di sini saya persiapkan dop lampu motor untuk memastikan bahwa aki ini benar-benar tidak mengeluarkan arus atau mati total. Oke, saya pasang dop 12 volt 55 watt punyanya motor. Saya coba hubungkan. Oke, langsung ke 0. Saya hubungkan antara kabelnya, ini langsung ke 0. Oke teman, dan untuk selanjutnya untuk memperbaiki aki ini, di sini bahwa gini tidak ada voltasenya atau ngedrop sekali. Oke, di sini saya lihat dari bagian dalamnya. Oke, dalamnya masih lumayan rapi karena di sini masih rapi juga, masih halus, tidak timbul cacat atau kembung di bagiannya sini, baik sini, di sini, maupun di bagian depan belakang. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan coba pasang dari lampunya ini. Oke, seperti ini saya pasang lampu sambil saya pasang volt digital. Oke, saya pasang volt digital seperti ini.
Oke, di sini sudah 0 volt. 0 volt. Saya akan coba tambahkan air aki yang biasa, yang warna biru seperti ini. Oke, seperti ini. Saya tambahkan. Bagaimana reaksinya? Oke, ini dopnya tidak menyala. Oke, lubang kedua. Lubang ketiga. Lubang keempat. Lubang kelima. Lubang keenam. Lubang keenam sudah saya masukkan semua airnya. Oke, di sini untuk voltasenya tetap 0 volt. Saya kasih beban lampu. Coba saya lepas dari lampunya, bagaimana nilai voltasenya. Oke, ini sudah saya lepas. Oke, untuk voltasenya tetap 0,7 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba melakukan tahap selanjutnya untuk aki ini. Oke, saya lepas dulu. Oke, di sini sudah saya lepas dari jabet akinya, maaf jabetnya, jabet abunya. Di sini yang merah ke positif, oke, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, seperti ini. Oke, dan di sini sudah saya siapkan alat cas 5 ampere menggunakan trafo 5 ampere dan 2 buah diode 6 ampere, dan di sini untuk trafonya ini menggunakan CT 18 dan 18 pakai kiprok motor yang berwarna hijau seperti ini. Untuk input dari kiprok ini kanan atas, outputnya yang ke aki, oke, kanan bawah, dan di bagian negatif atau CT ini terhubung ke kiri atas. Oke, seperti ini. Ini coba saya on kan dari alat casnya. Oke, sudah bekerja. Oke, untuk voltasenya dari aki ini saya diberi beban pengecasan. Ini voltasenya langsung ke 14,8, 15, belum stabil. Tadinya akinya tidak bisa menerima arus atau tidak ada voltasenya. Oke, coba saya off-kan dulu alat casnya. Oke, di sini untuk voltasenya langsung 12,2 volt. Jadi di sini sudah ada perubahan yang sangat besar sekali. Tadinya cuman 2 volt. Oke, ini saya coba tes pakai lampu. Oke, saya tes pakai lampu. Oke, sini saya hubungkan seperti ini. Ini voltasenya 11,7. Oke, belum ada tanda-tanda, tapi voltasenya masih bagus. Oke, seperti ini. Oke, drop.
langsung ngedrop. Hilang. Oke, coba saya cas lagi, hubungkan lagi. Oke, ini muncul lagi 6, kembali lagi. Ini 15,1, dan di sini untuk setiap lubang selnya di sini kebetulan mengeluarkan gelembung udara bagian sini. Oke. Semoga bisa diperbaiki. Timbul gelembung lagi, saya off-kan dulu. Oke, off dulu. Tes lagi bos, harus sabar bos. Harus sabar. Oke, lumayan sudah ada arus yang masuk. Oke, ini sudah jalan arusnya. Oke, sip, mantap. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba melihat arus yang masuk, karena di sini ada reaksi atau arusnya sudah mulai masuk ke akinya, dari alat casnya ini ke akinya. Oke, saya coba lihat nilai ampere atau arus yang masuk ke dalam akinya ini, karena voltasenya ini sudah bagus. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini sudah saya pasang dari kabelnya untuk melihat arus yang mengalir. Di sini saya arahkan ke 10 ampere, dan di sini yang positif ini terhubung ke jape dari soket dari trafonya ini ke indikator dari ampernya. Ini langsung ke positif aki, dan yang negatif ke negatif aki. Oke, negatif casnya. Oke, saya akan coba lihat dari berapa ampere arus yang mengalir. Saya on-kan dulu. Di sini untuk arus yang mengalir sekitar 2,5 ampere. Jadi sudah ada perubahan atau arusnya masuk. Dan di sini aki ini sudah melakukan pengisian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman tentang sebuah perbaikan dari sebuah aki yang tadinya mati total seperti ini. Ini bisa dilihat dari bentuk fisiknya, dari bentuk fisik akinya dan voltasenya. Oke, perubahan voltase saat dimasukkan atau di-on-kan alat casnya, di sini langsung terdeteksi bahwa voltasenya di atas 14 volt, dan arus mengalir dari alat cas ke akinya. Ini ada indikasi bahwa melakukan pengisian karena arus di sini sudah mengalir, arus voltasenya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang sebuah perbaikan aki, di mana di sini ada beberapa komponen dari sebuah elektronik. Oke, di sini untuk trafonya ini menggunakan arus AC bersumber dari trafo. Oke, arus AC kemudian dirubah arus DC menggunakan diode seperti ini. Oke, supaya nanti bisa melakukan pengisian ke aki 12 volt. Dan untuk selanjutnya di sini saya pasang saya pasang kiprop motor. Di sini berfungsi untuk mengatur output dari voltasenya, karena di sini untuk voltase di keluaran diode ini sekitaran 22 volt. Jadi untuk aki 12 volt itu lebih amannya di sekitaran 14 sampai 15 volt. Jadi di sini diperlukan sebuah pembatas tegangan memakai kiprop motor yang ori. Oke,
dan arus masuk melalui kiprok ini disensor atau dilihat dari indikator ampere bahwa pengisian aki sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari arus yang masuk ke aki. Oke, untuk yang pertama, atau arus yang kosong masuk ke aki ini biasanya arusnya akan bernilai besar. Jadi saat akan penuh ini, saat akinya ini hampir penuh, ini ampernya ini mendekati di sekitaran 400 miliampere atau di bawah setengah ampere, dan kemudian voltasenya menurun atau stabil di 14,5. Karena ini belum stabil, ada beberapa sel yang bermasalah atau belum sepenuhnya penuh dari kapasitas aki di dalam ini, karena sebelumnya ini kosong. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang sebuah perbaikan aki, dan jika ada beberapa kendala, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.